Melakukan permohonan secara elektronik untuk intervensi. Permohonan intervensi. Sidang dulu ya. Iya. Apa ada yang perlu ditanyakan? Siapa tuh saya bisa menjawab sedikit. Ada aja ya. Oke. Gimana untuk Sleman kemarin? Sama ya. Mestinya dia tidak ada kepentingan lah. Dengan ya kalau kita iya, yang ada kepentingan justru Pak Jokowi. Kalau misal mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi, itu Pak Jokowi kan meyakini bahwa ya para tergugat sebagai pihak tentu saja akan atas produk komentarnya dia kuasa hukum tergugat menghentikan sidang secara langsung menurut saya tidak konsisten karena sesuai yang didaftarkan secara elektronik maka ini pun akan disidang di ruang untuk silakan diberikan kesempatan dulu kepada awak media. Melakukan permohonan secara elektronik untuk intervensi. Permohonan intervensi. Silakan dulu. Kami sudah melakukan daftar di website-nya kemarin. Oh iya, ya Pak. Silakan dulu Pak ya. Gunakan dalam pendaftaran sebagai bakal calon wali kota. 8. Bahwa Insinyur Joko Widodo adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta 2 periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014. Namun di pertengahan periode tahun 2012, penggugat mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2016 dan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014 sampai periode 2020 dan periode 2020 sampai periode 2025 yang diduga telah menggunakan ijazah palsu dalam proses pendaftarannya. Ketika mendaftarkan wali kota Surakarta, tergugat 1 mengaku sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta. Sedangkan sesuai data yang penggugat peroleh,
baru pada tanggal 9 Agustus tahun 1985, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, seperti yang dituliskan Kepala Sekolah SMA 6 Dr. Andes Munarso, MPD, saat menjabat pada 11, bahwa Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan berganti menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, baru terbentuk pada tahun 1985, yang pada tahun 1985 Insinyur Joko Widodo baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 12. Bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo terbit 5 November 1985, SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1985. Ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebingungan karena terdapat dua data yang tidak sinkron. 13. Bahwa oleh karena ketidakjelasan data ijazah SMA Insinyur Joko Widodo sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas, sehingga dapat dikatakan apabila ijazah SMA-nya saja tidak jelas, maka ijazah sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama tidak jelasnya. Tidak memberikan bukti fisik yang jelas terkait keaslian ijazah atas nama Insinyur Joko Widodo. Tergugat 1. Tergugat 4 selalu menilai tentang keaslian dari font yang digunakan di dalam ijazah, karena dalam penulisan skripsinya masih menggunakan mesin ketik, sedangkan tulisan di ijazah Insinyur Joko Widodo tergugat 1 sudah menggunakan font Times New Roman yang bahkan pada tahun itu belum dirilis. 31. Bahwa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 terkesan selalu menyembunyikan dan tidak berani mengeluarkan perbandingan ijazah asli Insinyur Joko Widodo tergugat 1 dan ijazah alumni yang diluluskan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Dalam hal ini tergugat 4 seolah menyembunyikan suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum. 32. Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penggugat berupa perbandingan lembar pengesahan skripsi asli dan dokumen yang diduga palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tergugat 4 yang diupload langsung oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro terdapat perbedaan ejaan nama antara dokumen asli dan dokumen lain yang diduga palsu. T. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden